pada bagian sebelumnya kita sudah punya metode view share untuk membagikan data ke banyak view. Artinya kita buat variabel global yang bisa diakses ke semua view yang tersedia. Tentu ada cara yang jauh lebih elegan, yaitu dengan menggunakan view composer. Teknik ini merupakan callback yang akan dijalankan ketika views-nya berhasil dirender. Nah, dengan adanya view composer, kalian akan dibantu supaya bisa mengatur logika datanya di satu lokasi. Biasanya view composer didaftarkan di dalam kelas service provider buatannya. Kalau kamu buka dokumentasi Laravel-nya, Laravel sudah menyediakan satu kelas namanya view service provider. Kalian boleh copy, buka editor, simpan di dalam folder app, folder provider, berikan nama view service provider.php. Kalian boleh simpan di sini struktur kelasnya. Dengan begitu, kalian bisa melakukan beberapa view composer sekaligus dengan mengirimkan data yang berbeda ke tiap-tiap view yang kalian buat. Misalnya ada view about dan ada view home, di mana view home ada di folder pages, begitupun untuk template about-nya. Kalau kamu lihat di function boot, ada dua cara dalam menggunakan view composer. Yang pertama menggunakan base composer yang direferensikan ke satu kelas khusus. Lalu untuk yang kedua menggunakan closure function. Saya akan coba memberikan kedua contoh tersebut, tapi saya rubah dulu nama kelasnya. Untuk kelas composer namanya about. Ini kita tentukan juga namespace-nya ada di app view composer. Tentu kelas ini belum kita buat dan wajib kita buat. Namespace-nya itu ada di folder app, buat folder view, dan di dalamnya terdapat folder composer dan satu file namanya about composer. Untuk struktur kelasnya sudah ada di dalam dokumentasinya, tinggal kalian copy, paste di sini. Untuk yang lainnya bisa kalian hapus. Kelasnya adalah about. Untuk fungsi construct-nya biarkan kosong seperti ini. Kita tidak akan melakukan sesuatu. Sederhananya saya ingin memberikan sebuah data dengan nama count ke view composernya dengan nilai 0. Nanti data ini bisa kita render ke dalam view. Untuk cara yang kedua, perintahnya sama, yaitu $view, karena kita inject si $view-nya, terus disambung dengan metode with. Kita tentukan nama kata kuncinya title, terus isi datanya. Jadi sekarang kita sudah punya data. Data yang pertama adalah count, kata kuncinya akan dipasing ke dalam view about. Sedangkan untuk kata kunci title sebagai data yang akan dipasing ke dalam pages home. Tapi ingat, pada saat kalian buat penyedia layanan buatan, kalian perlu mendaftarkan dan ngasih tahu bahwa kelas penyedia service providernya harus kalian update di dalam config app-nya. Silakan buka folder config app.php, daftarkan di sini sesuai dengan namespace-nya. Ada di app provider / namanya view service provider dan instan kelasnya. Pisahkan dengan koma untuk service provider lainnya. Pastikan tidak ada error. Setelah diregistrasikan, kalian boleh coba render datanya di dalam view about.
buka resource, views, pages, about.php. Saya akan tampilkan di sini dengan elemen H1, render data seperti biasa, kurung kurawal 2 kali, $count. Jalankan server, php artisan serve. Akses di browser, kita ke halaman about. Maka datanya sudah berhasil dirender dan tidak ada error. Kalau saya buka lagi about composernya, saya ganti jadi 5, harusnya counternya sudah berubah. Sekarang kita masuk ke home, data title-nya harus kita tampilkan. Buka homeblade.php, kita akan render datanya di sini, kurung kurawal $title, sesuai dengan nama kata kunci yang kamu tentukan. Jadi penulisannya view composer, tentukan view-nya, terus inject sebuah data dengan keyword with, tentukan pasangan key dan value-nya. Sedangkan penggunaan kelas, kamu harus impor dulu di atas sebagai kelas base komposernya. Untuk lokasinya kita ikutin saja view composer lalu nama komposernya. Ini sebagai kelas buatan, lalu di dalam kelas tersebut melakukan hal yang sama, yaitu menentukan with dengan kata kunci yang berbeda, namanya apa, lalu tentukan value-nya. Karena pada dasarnya Laravel tidak menyertakan folder default untuk view composer berbasis kelas, maka kamu bisa simpan secara bebas, buat dan tampung semua view composernya terkait aplikasinya di sini. Atau cara yang lebih sederhana menggunakan function closure. Tinggal inject data view, sambung dengan metode with, baru tentukan datanya. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau saya ingin datanya itu ditampilkan ke semua view? Maka kalian bisa menuliskan keyword bintang. Bintang di sini artinya semua tampilan. Oke, itu saja tentang penggunaan view composer. Mungkin terlihat agak rumit, tapi tujuannya hanya ingin memisahkan antara data, logika, dan juga root URL-nya. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang templating engine Blade. Kita tahu bahwa Blade merupakan sintaks yang sangat simpel dan unik untuk Laravel, yang dimana kalian bisa langsung akses variabel dengan menuliskan kurung kurawal 2 kali, pembuka dan penutup. Tentu tidak hanya itu, kalian pun bisa mengenerate hasil fungsi dari kode PHP, misalnya menjalankan fungsi time. Bisa kalian coba copy, untuk yang lain bisa saya close. Saya akan tampilkan di halaman home, buka browsernya. Oke, fungsi time-nya akan mereturn sebuah angka. Angka ini adalah waktu saat ini. Jadi output yang kamu dapatkan adalah unique timestamp. Kemudian cara rendering data JSON, karena ada kalanya kamu ingin melakukan perubahan data array dari PHP ke bentuk string JSON, yaitu menggunakan JSON encode dengan tujuan mendefinisikan variabel JavaScript-nya yang diisi sebagai objek JSON. Jadi saya bisa copy, simpan di dalam homeblade PHP. Harusnya ketika saya konsolok data app-nya, terus buka browsernya, oh tentu data array-nya belum kita ketahui. Saya akan coba pindahkan saja ke dalam halaman about. Jadi ada script, data array-nya katakanlah namanya menus,
buka web.php, ada variabel yang bentuknya array, isi name, menunya itu terdiri dari home, kemudian ada link home-nya. Saya buat sesederhana mungkin. Terus kita kirim data menusnya agar bisa di binding ke dalam about. Binding dengan cara seperti ini, lalu di encode data array-nya. Hasilnya apa? Kita refresh, masuk ke halaman about, ada error. Sepertinya harus kita bungkus menggunakan tanda kutip, terus kita jalankan kembali, maka kamu akan mendapatkan string JSON seperti ini. Tentu ada alternatif lain yang jauh lebih baik. Silakan gunakan directive method bawaan Laravel dari Illuminate Support.js. Argumen yang dipasang sama seperti fungsi JSON encode, yakni tipenya harus array. Kalian boleh copy dan paste di sini. Nama array-nya adalah menus, terus kita konsolog datanya. Seharusnya tidak ada error. Oke, aman. Tapi untuk versi Laravel terbaru sudah disediakan akses mudah ke fungsi tersebut dengan menyebutkan JS lalu static method dengan nama from tanpa harus menyebutkan namespace-nya apa. Jadi cukup seperti ini, harusnya hasilnya sama saja. Selain pembuatan templating dan binding data ke browser, Blade memberikan kemudahan dalam melakukan struktur kendali untuk template aplikasinya, seperti menentukan pilihan sesuai kondisi atau dikenal sebagai if statement, menjalankan proses iterasi atau looping. Intinya ada beberapa Blade directive yang perlu kamu ketahui, dimulai dengan membuat kondisi if. Kamu dapat menuliskan sebuah statement dengan sintak if, else, dan ditutup dengan and if. Kita akan coba cara penggunaan directive Blade untuk if. Katakanlah di dalam aplikasi Laravelnya saya punya sebuah data atau nilai namanya score. Isinya adalah angka random mulai dari angka 0 sampai 4 pakai metode run 0 sampai 4. Lalu saya mau kirimkan data tersebut, pisahkan dengan koma. Saya akan tentukan kata kuncinya score, $score, kirim datanya ke view, dan selalu menentukan kata kunci pasangan key value. Setelah itu baru kalian uji di dalam templatenya. Cara nulisnya add if kurung buka kurung tutup, apakah $score sama dengan 0 jika hasil kondisinya bernilai true, cetak elemen HTML, dan selalu diakhiri dengan and if. Jika skornya 0, saya mau cetak poin skornya, lalu kasih tulisan coba main lagi. Ini untuk kondisi yang pertama, tapi kalau seandainya ada kondisi berikutnya, kamu bisa tambahkan sintak else if. Kondisi berikutnya adalah score sama dengan 4. Kalau cocok, tampilkan elemen berikut ini dengan tulisan selamat, kamu pemenangnya. Nanti pada akhirnya apapun nilai skornya masuk ke blok else. Cetak elemennya di sini, yang mana saya hanya ingin menampilkan poin skornya. Kalian boleh akses browsernya
maka poinnya 0, coba main lagi. Jadi setiap kamu refresh halaman, random skornya itu akan selalu berubah. Poin skornya 2, refresh lagi. Kalau di refresh lagi skornya 4, maka kamu pemenangnya. Contoh lain penggunaan if apabila susunan aplikasi kamu terdapat variabel yang status datanya bertipe boolean, namanya out, nilainya false. Terus nilai tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengecekan sebuah link. Ceritanya saya punya link untuk login dan ada link untuk logout. Kita tampilkan dulu. Oke, menunya sudah tampil. Karena kedua linknya ditampilkan secara bersamaan, saya maunya salah satunya saja yang dirender, tergantung status autentikasi saat ini. Berarti seperti biasa, passing datanya dulu, pisahkan dengan koma, namanya kita samakan, yaitu out. Habis itu, akses dan uji coba pakai if $out. Kalau outnya true, artinya benar, maka link logout lah yang akan tampil. Ini saya ke atasin. Ini jika benar, ada keyword else. Apabila outnya salah atau gagal, tombol link login otomatis ditampilkan. Dan selalu diakhiri dengan an if. Kita coba sekarang. Yang tampil adalah login karena autentikasinya bernilai false. Tapi apabila nilainya saya ganti menjadi true, kalian bisa tebak, maka link logout lah yang akan dirender. Artinya user sudah berhasil login. Untuk tanda pipe-nya bisa saya hilangkan. Tentu sintak direktif tersebut, yaitu if, sama fungsinya seperti kode PHP pada umumnya. Opsi lain, Blade juga menyediakan sintak unless directive. Penggunaannya seperti ini, tinggal tentukan kondisinya mau seperti apa. Selain directive if, terdapat directive untuk proses pengecekan variabel, yaitu iset dan empty, untuk mengecek apakah record datanya kosong atau tidak. Untuk penggunaannya, saya akan coba kasih pengecekan ke dalam data image. Kalau image-nya kosong, maka kasih gambar blank. Nulisnya @empty, kurung buka kurung tutup, $image. Jika gambarnya kosong, tampilkan gambar blanknya di sini, ditutup dengan empty. Gambar blanknya itu bisa saya langsung tempelkan di sini. Saya ambil dari via placeholder dengan gambar sekian dan pastikan gambarnya atau datanya saya kosongkan dulu. Berarti gambarnya kosong. Harusnya yang tampil adalah image blank. Berbeda kalau gambarnya tidak kosong. Tentu gambarnya tidak tampil karena saya ngeceknya khusus gambarnya kosong. Sedangkan untuk sintak iset digunakan untuk memastikan apakah variabel data tersebut sudah dideklarasikan dan tidak bernilai nul. Sebagai contoh, ada variabel tambahan namanya title, isinya string about, kirim datanya title, $title, terus tampilkan di sini si $title-nya. Harusnya tidak ada masalah. Tapi yang jelas kalau saya hapus, artinya saya tidak jadi kirim datanya ke sana. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah
Laravel menampilkan pesan error bahwa variabel title undefined tidak ditemukan. Nah, agar Laravel tidak menampilkan errornya, kalian bisa cegah menggunakan direktif iset. Nulisnya @iset kurung buka kurung tutup $title. Kalau ada boleh ditampilkan, tapi kalau tidak ada, errornya akan dihilangkan. Tentu kita tutup dengan niset. Oke, sudah aman. Error Laravelnya tidak jadi ditampilkan, padahal data title-nya tidak ditemukan, sehingga title-nya kosong. Perlu kita kirim, terus refresh kembali. Tentu yang kita cetak bukan string $, tapi harus di binding sebagai text interpolation. Oke, penggunaan iset dan empty sudah saya kasih contoh, tinggal sesuaikan saja. Yang lebih kerennya lagi, Laravel memberikan direktif untuk out, and out, dan guess yang dapat kamu gunakan dalam menentukan status pengguna saat ini, apakah berhasil terautentikasi atau tidak. Jadi untuk link login dan logoutnya lebih cocok menggunakan sintak direktif out dan guess ketimbang menggunakan if else. Mungkin itu saja penggunaan dan contoh blade directive. Nanti kita akan coba lanjutkan kembali membahas blade directive lainnya. Selain if, kalian juga bisa menggunakan statement switch yang dibantu dengan direktif lainnya, yaitu case, break, default, dan selalu ditutup dengan end switch. Sebagai contoh, saya ingin mengetahui hari dari waktu saat ini. Penggunaannya dibantu dengan fungsi date PHP. Berarti saya harus buat variabel baru. Kita get data date-nya dengan format n, tapi berdasarkan waktu saat ini. Harusnya output-nya itu berupa numerik 1 Monday, 7 untuk Sunday. Silakan kalian passing datanya, namanya day, $day. Setelah kita kirimkan ke dalam view, kalian boleh tulis sintak direktifnya. Jadi nulisnya switch day. Apabila case-nya adalah 1, render elemennya di sini. Saya akan render elemennya dengan hari yang sesuai. 1 itu Monday. Kalau cocok langsung di break. Artinya prosesnya berhenti, tampil elemen tersebut. Terus ada case berikutnya. Case-nya adalah sama dengan 2. Kalau D-nya 2, cetak elemen yang sama, tapi teksnya adalah Tuesday. Jadi lakukan hal yang sama untuk case-case berikutnya. Saya langsung ke case 6, yaitu Saturday, hari Sabtu, 7 untuk Sunday. Tentu case-nya bisa lebih dari ini, tinggal kamu teruskan saja. Dan yang lebih pentingnya lagi, kalau tidak ketemu, maka dia akan masuk ke blok default-nya, render elemen tersebut. Dan pada akhirnya ditutup dengan end switch. Kalian bisa tebak elemen mana yang akan tampil. Yang tampil adalah Saturday. Jadi itu penggunaan dasar dari switch statement. Kalau tadi kan direktif untuk melakukan pernyataan bersyarat, sekarang direktif yang dikhususkan untuk struktur perulangan pada PHP. Bisa menggunakan sintak for, while, bahkan sampai perintah for each. Kita akan coba, saya coba tampilkan di dalam halaman produk. Jadi nulisnya add for, kurung buka kurung tutup, diakhiri dengan end for.
Parameternya atau susunan variabelnya sama seperti sintak PHP, di mana saya mau melakukan perulangan for mulai dari $i sama dengan 0, terus dicek apakah $i lebih kecil dari 3. Kalau cocok, render blok isian for-nya menggunakan elemen P, terus cetak $i-nya. Sekaligus update $i plus plus. Intinya penggunaannya sama seperti sintak PHP asli. Makanya saya sarankan paham dulu basic dari PHP-nya. Contoh yang lain, katakanlah saya punya data produk yang sudah saya tentukan di awal. Jadi buka web.php-nya, saya akan passing data untuk list produknya. Saya akan tampilkan satu persatu. Saya punya variabel produk, isinya array. Passing datanya menggunakan kata kunci with product, $product. List produknya kurang lebih seperti ini, yang terdiri dari title, ada tipenya, deskripsi, gambar, price, dan rating. Ini untuk data produk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Totalnya ada 3 produk yang saya mau tampilkan. Kalian bisa pause videonya, tulis satu persatu seperti ini. Nah, untuk menampilkannya bisa gunakan for each, nulisnya add for each, kurung buka kurung tutup, diakhiri dengan end for each. Yang mau saya looping adalah data products dengan nama alias product. Kita ambil baris datanya, disimpan di dalam variabel aliasnya. Saya akan render datanya di dalam struktur UL. Jadi ada pembuka dan penutup. Di tengah-tengahnya list produknya. Kurang lebih seperti ini. Jadi akses produk dengan kata kunci title, terus produk deskripsi sesuai dengan susunan data array-nya. Saya pun menampilkan produk file name sebagai gambar. Gambarnya sudah saya sediakan. Begitupun untuk produk price-nya. Kita akan coba akses halaman produk. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalian sudah berhasil menampilkan list produknya menggunakan Blade template. Yang lebih kerennya lagi, kalian bisa menguji kalau data produknya kosong, sehingga ada alternatif lain sebagai direktif bantuannya, pakai add for else dan diuji dengan add empty kalau produknya kosong. Jadi saya akan gunakan for else, ditutup dengan end for else. Apabila kosong, cetak elemen li tapi dengan tulisan product not found. Jadi anggap saja data produknya saya kosongkan dulu, terus refresh browsernya. Maka yang akan dirender adalah blok empty-nya, ngasih pesan kalau produknya kosong. Saya kembalikan lagi daftar produknya, terus kita refresh. Aman. Kita lanjutkan kembali pembahasannya. Ada kalanya kalian ingin menggunakan perulangan hanya untuk melewati atau mengakhiri proses iterasinya. Direktif yang kamu render adalah add continue dan add break. Saya akan coba menambahkan satu kondisi menggunakan add if. Jika product price sama dengan 0, maka tolong dilanjutkan saja. Tapi yang price-nya ada, boleh ditampilkan. Jadi seharusnya salah satu datanya ada yang tidak ditampilkan kalau price-nya kosong. Ini kebetulan price-nya ada, tapi kalau saya kosongkan, produk yang kedua tidak akan tampil di list UL-nya. Atau cara yang lain, sebagai penulisan singkatnya, kalian dapat mendeklarasikan kondisinya langsung di dalam Blade direktifnya.
tanpa harus menggunakan kondisi if. Jadi cukup seperti ini. Terus kita tulis apakah produk price-nya kosong. Kalau kosong, dilanjutkan, tampilkan yang lain. Tentu hasilnya masih sama. Saya balikin lagi harga produknya. Saya lanjut kembali. Pada saat kalian melakukan iterasi melalui for each, kalian dapat menggunakan variabel bantuan yang bisa memberikan informasi tambahan di proses perulangannya. Jadi kalau kalian melakukan perulangan langsung di template blade-nya melalui for each, maka secara otomatis ada variabel loop yang diaktifkan, di mana variabel tersebut menyediakan akses ke berbagai informasi yang berguna seperti mendapatkan indeks loop saat ini atau mengetahui apakah proses ini adalah iterasi pertama atau yang terakhir. Dan apabila kalian berada di kondisi perulangan bersarang, untuk bisa mengakses variabel loop punya induk, maka sintaknya bisa kamu sambung dengan kata kunci parent, lalu ambil indeks pertama. Tidak hanya itu, ada berbagai banyak properti tambahan di variabel loop, diantaranya seperti yang sudah saya bilang, ada loop index untuk memberikan informasi nilai indeks dari iterasi saat ini yang dimulai dari angka 0. Berbeda untuk loop iteration, indeksnya itu dimulai dari angka 1. Jadi kalau kamu ingin menampilkan nomor urut di susunan data tablesnya, tapi sesuai dengan jumlah datanya, bisa gunakan loop iteration. Saya akan coba implementasikan ke dalam halaman produknya. Misalnya di sini saya akan cetak variabel loop iteration. Nanti hasilnya akan dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3. Sedangkan untuk variabel loop count digunakan untuk menghitung total item dari proses perulangannya. Katakanlah ada variabel buatan yang saya deklarasikan, namanya $total, simpan nilai dari loop count-nya. Pada saat iterasinya sedang berjalan, data ini akan disimpan ke dalam variabel buatan. Jika sudah selesai, di akhir elemennya tampilkan total dari perulangannya di sini. Jumlah kurung kurawal variabel total. Kita lihat di browser, maka sekarang sudah ada total data produknya. Ada variabel loop first, yaitu mengambil indeks pertama, sedangkan untuk loop last untuk indeks yang terakhir. Misalnya indeks last mau saya tambahkan string informasi kalau produk tersebut produk terlama. Berarti di sini saya buat if $loop last kasih notifikasi produk lama. Untuk data yang terakhir ada tambahan string dengan tulisan produk lama. Variabel loop event mencari bilangan genap, sedangkan untuk out kembaliannya mencari bilangan di angka yang ganjil. Biasanya variabel ini digunakan untuk ngasih warna di tiap-tiap baris yang berbeda. Loop depth ini khusus variabel yang di level bersarang, berbeda dengan loop parent untuk variabel loop milik induk. Jadi gunakan variabel-variabel ini untuk logika perulangannya. Saya akan lanjut ke direktif selanjutnya, yaitu kelas yang bisa dikompil dalam bentuk string agar bisa menambahkan kelas CSS secara kondisional. Direktif ini menerima data dalam bentuk array, yang mana nama kata kuncinya adalah nama kelas yang ingin ditambahkan, sedangkan value-nya itu
sebuah expression yang bertipe boolean. Misalnya saya mau ada data produk yang pertama dikasih warna background yang berbeda misalnya. Berarti saya akan kasih directive class kurung buka, lalu isi data array-nya. Nama kelasnya adalah bgnew. Terus dia harus berdasarkan data loop yang pertama. Jadi kalau data yang pertama kasih kelas ini, untuk data berikutnya tidak diberikan. Jadi kita ngasih tanda berupa kelas jika loopnya berada di baris pertama. Tapi sebelum itu kita coba kasih dulu CSS-nya. Nama kelasnya disamakan bgnew background color salmon misalnya. Terus dikasih padding 5 pixel. Kita balik ke browser. Oke, baris yang pertama sudah dikasih kelas. Berbeda ketika kamu ingin mengcompile string CSS tanpa ada argumennya. Jadi tinggal masukkan saja nama kelas yang tersedia tanpa ada value-nya. Biasanya teknik ini digunakan pada saat error validasi sebuah input form misalnya. Kalau sebelumnya kan contoh penggunaan conditional class. Nah sekarang direktif atribut tambahan yang dapat memberikan kemudahan. Salah satunya ada direktif checked. Biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa input checkbox-nya itu dicentang atau belum. Untuk mendemokan logika tambahan blade-nya, saya akan buat halaman baru di URL route yang berbeda. Misalnya saya buat folder example, isinya itu nama file formulir blade.php. Di dalam route webnya saya buat route route get, URL-nya form submit, function, return, view, yang lokasinya ada di folder resource.formulir. Tentu strukturnya kalian bisa samakan. Untuk bodinya kita hapus blade template, judulnya formulir. Halamannya hanya berisi kumpulan input elemen, salah satunya ada input dengan tipe checkbox. Saya copy saja, terus kita pindahkan di sini. Jadi ada tipe checkbox, name-nya itu remember, ID-nya remember, dan ada keterangan ingat saya. Ini saya buat di dalam div. Jadi input checkbox-nya saya masukkan ke satu div, dan ada atribut checked. Ceritanya input checkbox-nya memiliki status checked true. Terus kita coba akses halamannya, maka checkednya akan dicentang. Tentu untuk parameter ini bisa kalian dapatkan dari data agar jauh lebih dinamis, karena nanti otomatis direktif tersebut memeriksa kondisi yang kamu berikan, apakah bernilai true atau false. Anggap saja ada user yang remember-nya sudah true. Kemudian passing datanya user $user. Nah, nanti di dalam blade-nya kita bisa langsung user remember. Nilainya dari variabel, dan variabel tersebut statusnya true, maka hasilnya checkbox tersebut di checklist. Itu cara sederhananya. Begitupun untuk direktif selected. Begitupun untuk direktif
selected yang dapat memberikan opsi pilihan yang harus dibuat terpilih. Pada kasus kali ini saya ingin merender data langnya sebagai option elemen. Jadi saya copy buat div yang baru, terus kita simpan di atas. Saya akan melakukan for each dari data lang, karena lang ini sudah menjadi variabel global yang bisa diakses di mana saja. Aliasnya lang, terus kita bisa langsung tampilkan data langnya. Tentu untuk atribut selectednya kita tambahkan di sini. Ini namanya lang. Selectednya harus kita uji saat iterasinya dimulai. Nanti directive selected ini akan mengecek kalau langnya harus sama dengan ID. Nanti tolong aktifkan pilihan opsinya, karena pada dasarnya dia akan melihat default dari opsinya. Misalnya defaultnya adalah translate kalau kamu tidak memberikan opsi selected ini. Kita coba lihat dulu, terus kita akses browsernya. Nah, defaultnya adalah translate. Gimana kalau defaultnya adalah ID? Maka tambahkan kondisi seperti ini. Jika langnya ID, tolong aktifkan opsi tersebut. Sekarang kita lihat, oke, ID-nya sudah terpilih. Itu kegunaan dari atribut selected. Biasanya kasus yang lebih nyatanya adalah kalau data selected ini harus sama dengan data yang diedit, maka datanya langsung terpilih. Contoh direktif berikutnya adalah direktif disable yang bisa memberikan elemen tersebut dinonaktifkan secara dinamis. Nah, direktif ini cocok buat tombol submit yang bisa kamu gunakan untuk menguji jika errornya tidak kosong misalnya. Jadi saya punya button dengan tipe submit, tulisannya submit. Kemudian kasih atribut disable dengan nilai true. Saya langsung kasih kondisi saja di sini agar button submitnya diberikan atribut disable. Tentu di dalam ruang lingkup disable-nya kasih ekspresi yang bisa mengaktifkan atribut tersebut. Ada juga direktif namanya @read_only untuk kondisi apabila elemen inputnya hanya ingin dilihat, apabila user role-nya adalah admin atau tidak. Jadi kamu bisa buat div berikutnya, isinya email, tambahkan read only true. Harusnya input emailnya sudah read only dan tidak bisa diedit. Dan yang terakhir, terdapat direktif require, memberikan validasi elemen inputnya wajib diisi ketika kondisi tertentu. Itu direktif blade yang bisa kalian manfaatkan dalam menguji sebuah form. Yang lebih kerennya lagi, blade template juga memberikan direktif namanya @include sebagai fungsionalitas untuk menampilkan beberapa template atau komponen yang sudah dipisahkan agar bisa diinkludkan kembali ke dalam tampilan yang lain. Bisa dibilang import template di dalam halaman. Perlu kalian ingat bahwa semua variabel yang tersedia di dalam tampilan induknya akan tersedia untuk tampilan yang disertakan. Misalnya elemen ini akan saya include-kan, artinya saya pindahkan dulu ke satu file pakai perintah include. Tentukan lokasinya ada di folder templates, namanya itu misalnya lang. Jadi buat folder template ada file namanya lang blade php. Kita paste di sini. Harusnya hasilnya sama saja. Nah, seperti yang saya bilang bahwa variabel lang ini bisa dipakai karena tampilan induknya, yaitu si formulir, akan mewarisi semua data ke komponen anaknya.
Nah, komponen anaknya adalah silang yang sudah di-include-kan. Tapi komponen anak pun akan tetap bisa menerima data tambahan agar bisa di-binding ke template tersebut. Caranya itu seperti ini. Tinggal kurung kotak, lalu pasangan key value, nanti variabel ini yang akan dicetak ke template tersebut. Bagaimana kalau lokasinya salah? Kalau lokasinya salah, maka Laravel akan memberikan pesan error kalau view template length-nya tidak ditemukan. Nah, jika template-nya tidak tersedia, Laravel memberikan pesan kesalahan. Nah, error itu bisa kalian cegah dengan menggunakan include if. Jadi kalau tidak ada, Laravel tidak memberikan pesan ini, dia akan tetap melanjutkan renderingnya, tapi tidak menampilkan konten tersebut. Dengan begitu, Laravel akan bisa mengecek langsung apakah tampilannya ada atau tidak, tanpa memberikan pesan kesalahannya. Yang lebih kompleksnya lagi, kalian bisa memberikan sebuah expression yang bernilai true atau false pakai sintak include when. Jadi kalau include when itu ibaratnya seperti kontennya ini bergantung sama variabel yang kamu berikan. Artinya jika kondisinya benar, include view template-nya beserta data yang dikirimkan. Sebagai contoh, saya coba pindahkan satu lagi ke dalam file baru, tapi pakai include when. Dia itu harus berdasarkan user remember. Katakanlah seperti itu. Lokasinya ada di templates. Nama template-nya adalah email. Tidak ada data. Saya buat file baru namanya emails blade php. Simpan di sini. Nah, sekarang kalau kita buka, tentu ada yang salah. Template emails. Kita taruhnya di folder yang berbeda. Saya taruh di template seharusnya. Kita pindahkan dulu, baru kita jalankan kembali. Oke. Kebetulan kondisinya true. Kalau remember usernya kita ganti false, maka emailnya tidak akan tampil. Untuk langnya bisa saya kembalikan lagi. Jadi itu dia penggunaan include when. Di sini dikatakan kalian harus menghindari penggunaan konstanta. Salah satunya ada $dir dan $file di dalam blade template-nya. Karena keduanya akan merujuk ke lokasi tampilan yang sudah di-cache atau di-compile. Ada kalanya dalam beberapa kasus sangat berguna apabila kalian bisa menuliskan kode PHP ke dalam view template-nya. Di dalam blade memberikan sintak add php untuk mengeksekusi perintah PHP yang ingin dideklarasikan. Waktu pas saya buat variabel total di halaman produk, sebenarnya kita punya add php, yaitu sintak dari blade-nya, ditutup dengan add nphp. Jadi pengganti dari sintak PHP pakai sintak blade PHP yang hasilnya pun sama saja. Tidak ada error sama sekali. Jumlahnya masih ditampilkan. Terus tidak kalah menariknya, Blade juga memungkinkan kamu untuk bisa menuliskan sebuah komentar untuk informasi tambahan di setiap baris kodenya. Jadi ini komen pakai sintak kurung kurawal 2 kali minus. Tapi katanya tidak seperti komentar pada HTML. Karena komentar Blade ini tidak disertakan struktur HTML, melainkan hanya tulisan biasa. Jadi komentarnya khusus untuk teks pengingat saja. Dan komentar tersebut tidak akan dieksekusi, melainkan hanya untuk catatan dari tiap-tiap baris kodenya.